Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana bil imani kamilina wa asfamana bisyara'id daini wa salatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kisah seorang wanita yang berbakti kepada ibunya. Yahya bin Katsir menceritakan, suatu ketika Abu Musa al-Asy'ari dan Abu Amir radhiyallahu anhuma datang menemui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk berbaiat kepada beliau dan masuk Islam. Ketika itu, beliau bertanya, "Apa yang kamu lakukan terhadap istrimu yang kamu tuduh ini dan itu?" Keduanya menjawab, "Kami tinggalkan dia bersama keluarganya." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya mereka telah diampuni." "Kenapa wahai Rasulullah?" Ada yang berseru, "Hai, ada musuh yang hendak memporak-porandakan kalian." Lalu ia menggendong ibunya yang telah tua itu. Bila kelelahan, ia turunkan ibunya, kemudian ia gendong ibunya di depan. Ia taruh telapak kaki ibunya di atas telapak kakinya, agar ibunya tidak terkena panas. Begitu serunya hingga akhirnya mereka selamat dari serangan musuh. Saudaraku, renungkanlah bila kita simak kisah di atas lebih mendalam. Kita akan seseorang dunia dan di akhirat. Maka selayaknya kita berusaha agar bisa meraih kebahagiaan itu selagi orang tua kita masih hidup. Kemudian bandingkanlah keadaan di zaman kita dengan kisah yang di atas. Alangkah jauh perbedaannya. Apakah yang memberatkan kita untuk berbakti kepadanya sebagaimana yang telah dilakukan oleh salafus sholih? Apa yang menghalangi kita untuk berbakti kepadanya? Jika hal tersebut akan membuat kita bahagia dan menjadi orang, apa yang menghalangi kita untuk berbakti kepadanya? Jika hal tersebut akan membuat kita bahagia dan menjadi orang yang kaya pahala dan tentram hatinya. Sesungguhnya merugi jika kita mengetahui dekatnya surga dengan berbakti kepada kedua orang tua, tetapi kita malah melalaikannya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Jika engkau ingin, maka sia-siakanlah pintu itu atau jagalah ia." Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Dalam hadis lain, beliau juga bersabda, "Celakalah, celakalah, celakalah." Ada yang bertanya, "Siapa wahai Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam?" Beliau menjawab, "Orang yang mendapati salah satu atau kedua orang tuanya telah berusia lanjut, tetapi tidak membuatnya masuk ke dalam surga." Hadis riwayat Muslim. Maka dari itu, kita harus menghargai kedua orang tua kita selagi orang tua kita masih ada. Kita sayangi, kita peluk. Apabila orang tua menyuruh kita untuk ini, untuk itu, lebih baik kita mengikuti apa yang kemauan orang tua. Jangan sampai kita bilang, yang kayak gini, yang kayak gitu. Itu sangat menyakiti hati orang tua. Tetapi orang tua tetap sayang kepada kita, karena meskipun sejelek-jeleknya anak, orang tua tetap menyayangi kita. Dan kita juga menghargai orang tua kita. Salah waktu orang tua kita masih ada, hargai juga dan taati, patuh kepada orang tua. Harus sering-sering berdoa untuk orang tuanya agar dipermudahkan rezekinya, terus selalu sehat. Apabila ada sakit, angkatlah penyakitnya. Maka kita sebagai anak, sebagai buah hati, kita harus menghargai
tua, surga adalah di telapak kaki ibu. Yang dijelaskan tadi yang di atas, surga adalah di telapak kaki ibu. Jangan sia-siakan, jangan sakiti orang tua kita meskipun pakai kata-kata ini, malas, ini dan itu dan sebagainya. Itu juga sangat menyakiti kedua orang tua kita. Akan tetapi orang tua kita juga masih berdoa untuk kita. Ya Allah, limpahkanlah rezeki buat anak saya, buat ini, buat itu. Orang tua tetap mendoakan kita. Terus gimana dengan anaknya? Anaknya tetap berdoa buat orang tua. Sejelek-jelek apapun orang tua, sejelek apapun anak, itu tetap anak dan orang tua. Jangan sia-siakan orang tua. Jikalau orang tua tidak ada, kita menyesal. Penyesalan itu tidak di awal, akan tetapi di akhir. Kita menyesal. Ya Allah, kenapa saya dulu tidak taat pada orang tua kita? Kenapa dulu saya nakal sama orang tua kita? Selalu membantah apa perkataan orang tua. Jangan sampai seperti itu ya. Na'udzubillah tidak. Ajari anak-anak kita agar taat kepada kita. Mungkin cukup dari itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.